Ya, welcome ke channel ZNF ID. Kali ini suasana kita agak beda. Seperti yang bisa kalian lihat, ini kita udah ada, ya, kalian nilai sendiri lah ya. Jadi, kali ini saya udah pesan kopinya 2, kursinya juga ada 2. Karena kali ini saya nggak sendiri. Saya udah ditemenin sama salah satu orang awam. Karena sesuatu yang ingin kita bahas kali ini, ya kita perlu orang awam sih untuk ngebahasnya. Jadi, langsung aja kita panggil orang awamnya. Silakan. Ya. Duduk, boleh duduk kan? Ya, kalau bisa jongkok aja sih. Oke. Ya, ini dia orang awamnya kita. Kenalin, nama dia Pak Awam. Pak Awam. Oke. Jadi, Pak Awam dan saya kali ini punya topik yang mau kita bahas ya Pak. Ini topik yang Benar cukup sekali. menarik. Nah, jadi seperti biasa Pak, kita jualan bakpao dulu. Oke. Jalan bakpao ya. Jualan bakpao ya? Enggak. Iya, jadi bro, hari ini kita ceritanya mau ngebahas yang namanya UPS. Ya kan? Jadi, karena kalau kalian ingat di beberapa video, nggak beberapa sih, itu udah lumayan lama ya. Udah cukup lama. Pertama kali itu ya bawain video tentang Jadi UPS. kemarin kita sempat bikin video tentang UPS dan surprisingly itu masih banyak yang nanya-nanya sampai sekarang. Dan karena masih banyak yang nanya, jadi kita singgung lagi topik itu dan kita hadirkan tukang nanya Pak tukang Awam. nanya ya. Ya. Jadi langsung aja ya. Ya, langsung aja. Jadi pokoknya aku menempatkan diri sebagai orang awam Iya. untuk bertanya. Karena kamu hari ini jadi orang awam. Iya, Orang karena awam hari ini. pertanyaan di videomu kemarin tuh, padahal pertanyaannya itu aja. Bisa dibilang iya sih, itu aja sih pertanyaannya. Jadi hari ini lu sebagai perwakilannya mereka ya. Ya, Sip. mungkin lo boleh kasih tips memilih UPS lagi versi lebih mudah dimengerti. Nanti kalau yang menurutku nggak dimengerti, aku tanya. Jadi membeli UPS itu tentu hal pertama yang sering gue perhatikan itu adalah garansi, bro. Oh, garansi. Iya. Jadi ya saya kalau ngebeli UPS itu selalu ngincar brand-brand yang udah ternama lah, kayak Vertiv, HPC, dan nanti logonya Bu Editor tampilin aja di sini ya. Untuk kerjaan Bu Editor ya. Saya pilih brand-brand itu bukan tanpa alasan, bukan karena mahal. Maksudnya ya mereka mahal pun ada alasannya. Pertama kan kalau kualitas kan kita susah bilang. Ya paling enggak kita dalam inilah dari segi garansi lah. Nah, biasa itu garansi itu berapa lama sih? Nah, ini yang menarik. Jadi beberapa brand UPS lokal itu kebanyakan menawarkan garansi itu nggak lebih dari setahun. Kalau lokal ya. Kalau lokal ya, saya mungkin nggak usah sebut merek Nggak usah lah ya. sebut Jadi merek udah lah ya. tahu-tahu sendiri kan kalau merek-merek gitu. Jadi kadang ada juga yang UPS-nya digaransikan 1 tahun, tapi ntar baterainya cuma 6 bulan, seperti itu. Oh, itu yang lokal tadi. lokal, yang lokal. Kalau yang udah mendunia lah, yang udah terkenal kayak tadi APC, Vertiv. makanya gue kalau beli UPS selalu Vertiv, kalau nggak APC. Iya. Karena mereka garansinya itu 2 tahun, dan 2 itu tahun ya. cover unit dan baterai. Berarti termasuk modulnya juga. Iya, jadi kadang kan UPS kan rusaknya baterai doang. Nah, Sering itu tuh. juga bisa diklaim. Itu juga bisa diklaim. Jadi pertama sih, menurut saya sih itu yang penting ya, garansi. Selain garansi, tentunya kalau kita mau ngebeli UPS kita harus tahu dulu sih, kita barang yang mau kita backup itu seberapa gede Nah, pakai daya. ini tadi yang kita singgung. Banyak yang komen, mereka rinciin semua CPU apa, maksudnya power supply apa, motherboard apa, prosesor udah apa, tapi mereka nanya ini cocok UPS apa, berapa VA. Mungkin kalau kita orang IT kan kita tahu cara nyarinya gimana, dan Iya, cara hitungannya ya. masif, segala macam. Cuman buat temen-temen yang kayak kesulitan buat nyariin pemakaian daya dari barang-barang itu, sebenarnya gampang aja sih. Kamu tinggal search aja di Google, misalnya pakai CPU apa, CPU Ryzen 5 misalnya. Nah, Ryzen 5 misalnya 3400G, cari aja TDP-nya berapa. TDP itu artinya kan thermal design power. Maksudnya si CPU-nya itu bakal ngambil berapa watt gitu loh, daya yang dipakai. Kalau versi mudahnya bro, kan nggak mungkin hitungin satu-satu.
Misalnya RAM berapa penggunaan. Ah ya benar. Kita bisa nggak hitung dari power supply-nya? Kan biasa power supply berapa watt gitu. Sebetulnya bisa, karena logikanya begini sih. Kalau PC kamu itu udah bisa nyala dengan power supply yang wattnya segitu, artinya ya penggunaan daya di PC-mu itu nggak bakal ngelewatin wattnya begitu kan? Berarti contoh power supply kita 500 watt. Berarti penggunaan semua di CPU itu nggak melebihi kan? Nggak mungkin melebihi 500 kan seperti itu sih. Nah, dengerin tuh. Itu salah satu tips ya untuk teman-teman yang agak kesulitan di situ mungkin. Kalian bisa perhatiin aja PSU. Ya, PSU. Power supply kalian itu berapa watt, ditambahin aja. Misalnya power supply 500 watt, cari aja UPS yang 600 watt. Yang ngebawa kita ke topik selanjutnya. Nah, ini orang banyak keliru nih kalau beli UPS. Jadi, kamu kalau beli UPS itu biasa apa yang duluan dilihat? Ya pasti dari brand. Dari brand, oke. Itu garansi dan termasuk situ pastikan brand terkenal udah bagus. Yang kedua pasti wattnya. Wattnya. Kamu udah lihat wattnya langsung. Nah itu jangan salah loh, soalnya yang ditulis di kotak-kotak UPS nah itu mau kutanyakan bro. Itu gimana hitungannya? Apakah VA sama dengan watt? Kan beda kan? Ya sebetulnya sih kalau secara rumus itu sebenarnya sama. Oh sama ya? Iya, artinya ya P itu kan sama dengan V kali A. Kalian kalau ada belajar fisika dulu harusnya tahu lah ya. Cuman itu saya nggak mau jelasin terlalu jauh. Intinya gini, kalian kalau beli UPS itu jangan terkecoh sama UPS ini berapa VA. Karena umumnya VA itu ibarat daya kotornya lah, belum daya yang benar-benar bisa kalian pakai gitu. Jadi menghitung watt yang benar-benar udah bersih lah. Nah, itu mesti diperhatiin lagi. Ini salah satu alasan kenapa saya kalau beli UPS itu suka beli UPS yang udah merek ternama. Karena mereka udah jelas tulisnya. Misalnya ini ya, gue udah bawa contoh nih. Ya nanti kita tampilin aja ya di. Nah, jadi di UPS-nya ini udah tertulis 700 VA, tapi di sampingnya ada 360 watt. Gimana tuh bro? Yang ini. Oh iya, 700 VA slash 360 watt. Nah, yang diperhatiin jangan VA-nya, tapi wattnya. Wattnya ya. Jadi jangan kalian kira UPS yang gue beli 1000 VA gitu kan. Power supply gue 500 watt. Ya pasti udah bisa ya. Memang kadang ada yang bisa, tapi kadang kalau yang power factor, istilahnya power factor ya. Oh itu power factor istilahnya. Ya, istilahnya true power UPS ini belum sampai 500 watt. Meskipun dia UPS yang 1000 VA, itu nggak akan bisa. Gitu. Karena VA-nya itu ibarat kapasitas kotornya. Tapi kalian harus merhatiin bersihnya. Iya, nah kalau brand seperti ini kan tertulis langsung bro. Benar. Kalau brand yang lain, apakah ada tertulis? Atau kita boleh hitung-hitungannya gimana sih? Itu gue kurang tahu ya kalau misalnya ada tulis atau enggak ya. Tapi kadang beberapa brand ada saya jumpa itu nggak ada ditulis loh. Nggak ada ditulis. Iya, cuma ditulis berapa VA gitu doang. Nah, pembeli juga pasti bingung kan ini wattnya berapa? Iya, pasti bingung. Itu jadinya kita nggak bisa nentuin ini sebetulnya berapa watt sih yang bisa kita pakai gitu jadinya. Makanya kebanyakan saya kalau beli UPS itu juga menghindari lah brand-brand seperti itu. Saya lebih rekomen yang brand seperti ini. Brand seperti ini ya. Dan di datasheet biasa tertulis ya? Iya, di datasheet tertulis. Ya, catat ya teman-teman. Ya, ini gue turunin dulu nih ya. Maybe nanti kita naikkan lagi. Oke. Berarti kesimpulannya VA bukan berarti watt ya? VA itu kalau bilang mesin kotornya lah ya. Kotornya. Di kesampingkan aja lah, gak usah diperhatiin lagi lah. Oke. Next, apa yang mau kita bahas lagi bro? Soal tips UPS mungkin apa yang kamu ingin kamu backup itu juga berpengaruh sih. Tadi kan udah kita sebutkan ya kan, apa yang kita pengen backup. Itu tadi kalau dari segi ininya, kalau dari segi kapasitas ya. Kalau dari segi kapasitas ya perhatiin di wattnya. Berapa wattnya. Tapi bisa juga misalnya kamu kalau mau nge-backup router doang, router wifi doang, itu UPS-nya pasti beda gitu dengan kalau misalnya kamu mau backup komputer server atau apa. Oh, ada perbedaannya. Iya. Dan ini dia biasanya pembahasannya mengarah ke UPS line interaktif versus UPS online gitu.
Ini agak teknikal gitu ya. Agak teknikal sih mungkin sih, tapi Berarti kalau untuk cuman sekedar backup PC, backup router, bisa yang line interaktif gitu. iya sebetulnya bisa pakai UPS yang line interaktif doang. Artinya UPS-nya itu nggak perlu yang terlalu canggih amat lah kalau kita bilang kan. Oke, beda line interaktif sama yang online tadi ya bro? Iya, mungkin kita jangan terlalu dalam ya jelasinnya, tapi Sedikit aja boleh. intinya UPS yang line interaktif itu ketika ada kejadian misalnya mati lampu, dia bakal ada sedikit interupsi. Jadi kalian bakal kerasa kayak dia mati bentar gitu loh. Tapi itu umumnya ya sepersekian detik doang sih. Kalau misalnya cuma untuk PC atau router itu biasa nggak bakal berpengaruh sih. Oh, berarti mati hitungan milidetik. Milidetik, bener. Berarti Begitu mati lampu dia langsung hidup lagi gitu loh. oh, berarti nggak sempat mati PC-nya kan? Iya, dia nggak sempat shutdown gitu Iya, lah. nggak shutdown. sempat. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalian untuk nge-backup router atau PC doang ya pakai biasa aja udah bisa gitu. Tapi kalau PC dipakai yang online juga bisa kan? Bisa, malah Pasti lebih bisa. bagus. Hey, that's pretty good. Lebih bagus. Malah lebih bagus. Mau gimana pun ya UPS itu yang online pasti lebih bagus gitu loh. Tapi masalahnya duitnya. Masalahnya, iya benar, budgetnya Duitnya. itu tinggi sekali memang. Dan ini masuk lagi ke yang sering orang tanyain, itu UPS misalnya pure sine wave. Apalagi tuh bro, bahasanya agak membingungkan juga ya. Masalahnya banyak orang nanya seperti itu. Jadi kadang orang nanya bedanya pure sine wave dengan yang nggak pure sine wave apa gitu kan? Atau pakai yang pure sine wave nanti PC-nya bisa rusak nggak atau gimana? Nah itu boleh dikasih tahu sedikit nggak bro? Sine wave tuh Nah, apa? soal sine wave itu juga kalau kita cerita UPS yang udah pure sine wave, udah bener-bener sine wave, itu artinya listrik yang dikeluarin si UPS itu dia bakal bersih gitu loh. Listriknya lebih bersih daripada UPS yang nggak sine wave. Maksudnya kayak lebih stabil gitu, lebih Iya, bersih. lebih stabil, Oh, benar. lebih stabil. Dia bakal lebih stabil, lebih. Berarti yang pure sine wave itu udah ada stabilizer ya? Sebetulnya semua udah. Oh semua udah. Iya, semuanya udah. Cuman kualitas dari si stabilizernya itu kurang lebih seperti itulah gambarannya. nah, Kita jadi- jangan terlalu teknikal juga. Iya, versi gampangnya seperti itulah ya. Intinya sih kalau kalian cari UPS itu sebisa mungkin ya yang online, terus yang udah pure sine wave gitu. Sebisa mungkin ya, Sebisa tapi kalau mungkin. budgetnya nggak memungkinkan kan ya Iya, boleh kalau buat. cuma untuk PC rumahan ya yang lain interaktif pun boleh. Jadi begitu mati lampu ya masih sempat untuk nge-backup aja. benar sekedar untuk shutdown secara Iya. bener lah, dia jangan shutdown tiba-tiba. Nah, ada lagi yang mau gue tanya tadi bro. Tapi Nah, biar biar ini dulu kita minum dulu. oh kita minum dulu ya. Soalnya kalau diperhatiin doang nih nggak bakal habis. Iya. Nah, lanjut pertanyaan tadi. Hmm. Ada yang bilang UPS kalau nggak dimatikan bro, itu Bisa rusak. Bisa rusak. Oke, ini dari pengalaman ya. Dari pengalaman. Nah, kalian kalau ada merhatiin channelnya kita kan, kalian pasti tahu kita ini di sini punya server, terus kita punya NAS, Network Test Storage, yang biasa kita pakai untuk tes speed network kan. Itu nyalanya 24 jam. Iya. Dan itu nyalanya di backup UPS. Sampai kita udah pakai berapa tahun ya tuh? Udah ada setahunan lah ya. Oh ya, di lebih. tempat ini baru setahunan. Iya. Itu kita pakainya setahunan. Memang kebetulan UPS online itu nggak pernah ada masalah. Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah. Dan on-nya itu 24 jam. Nah, itu kan dia ada kerjanya bro. Maksudnya server masuk ke UPS baru ke listrik kan. Bener, ya. Jadi kalau UPS cuman backup PC, tapi PC-nya udah kita shutdown. Tapi UPS-nya nggak dimatiin. nggak dimatiin. Logikanya sih itu nggak bakal ada masalah. Nggak bakal ada masalah. Iya, itu nggak bakal ada masalah. Cuman ya namanya barang elektronik, sebisa mungkin kalau nggak dipakai ya dimatikan aja. Kan ngapain juga kita nyalain kan? Ada orang nanya apakah bisa rusak. Hmm, Padahal dia beli udah yang online bro. udah online ya, itu Ya, udah harusnya nggak online. masalah. Kalaupun rusak, kemungkinan itu karena kondisi ruangannya mungkin terlalu panas atau itu ya. Nah itu perlu diperhatikan juga Perlu berarti diperhatikan ya. juga, iya benar. Karena UPS itu kalau dia bekerja dia bakal panas.
Nah, jadi temperatur suhu juga harus Harus diperhatikan. diperhatikan lah, jangan terlalu panas. Tapi umumnya itu nggak masalah kok. Ya, jadi kurang lebih itulah ya beberapa tips-tips bagi yang mau beli UPS. Dan ada satu lagi bro, pertanyaan dari viewer nih. Power supply yang ada aktif PVC ini apakah berpengaruh sama pemilihan UPS? PFC kali. PFC ya. Aktif PFC versus pasif PFC. Apakah ada hubungan sama UPS? Nah, ya. Secara teori sih sebetulnya enggak. Jadi PFC itu adalah power factor correction. Artinya kalau tadi kan kita cerita ada power factor di UPS. Artinya berapa VA dikali power factor itu hasilnya adalah daya bersihnya. Ya. Nah, di power supply, power factor itu lebih ke ininya sih, lebih ke efisiensi si power supply sih. Jadi power supply yang punya aktif PFC, punya aktif power factor correction, itu dia bakal punya efisiensi yang umumnya lebih tinggi dari 95% di beberapa load-nya gitu, misalnya di load 50% yang hingga 80%. Efisiensinya itu bakal di atas 95%. Nah, kalau UPS kalau PSU yang pasif PFC ya dia nggak punya seperti itu. Oh, berarti lebih bagus yang aktif ya? Iya, lebih bagus yang aktif, tapi harganya juga ya tahu sendiri lah. Nah, soal hubungan itu sama sama UPS sih sebetulnya nggak ada sih, nggak masalah sih. Nggak masalah teh. Nah, Itu kan dari power supply CPU ya? Iya. Yang punya PVC. Iya, PFC. PVC, sorry. PVC itu pipa. Itu kemarin pernah gue denger dia tanyanya kayak kalau PSU-nya aktif PFC itu apakah perlu UPS yang pure sine wave gitu ya? Sebetulnya enggak juga sih, tapi kan balik lagi ke tips yang kita kasih tadi. Tentu lebih bagus kalau dia pure sine wave yang kita pakai. Ya. Itu sih. Ya berarti balik semua ke kantong masing-masing ya. Itu yang paling mendasar ya. Akhirnya jatuhnya ke situ ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Terus kira-kira pertanyaan dari viewers udah semua pertanyaan sih. Ada ya itu aja sih. Atau ada tips lain lagi? Kalau tips sih sebetulnya tadi juga udah kita jelasin sih. Intinya ya, ini konklusinya ya. Misalnya sekarang gue mau beli UPS. Hal pertama yang bakal gue lakuin adalah gue bakal hitung total beban yang ingin gue backup pakai UPS ini. Misalnya gue punya PC Ryzen 5. Ryzen 5 dengan non VGA, jadi ya kalau kita hitung-hitung ya itu sekitar 200-an watt gitu kan. Jadi total daya PC saya itu 200-an watt, tambahin satu monitor itu kira-kira 60 watt. Artinya kan total dayanya di kira-kira 300-an watt. Nah, kalau saya ingin nge-backupnya itu yang sekedar bisa shutdown doang, sekedar bisa nge-save tugas atau segala macam doang, ya gue cari UPS yang true powernya itu 300-an watt udah cukup. Itu kan kayak ngepas gitu ya bro? Ngepas. Ya. Ngepas itu jadi cuman backup dalam berapa lama? Oh, biasanya itu ada ditulis juga sih di spec sheet-nya UPS. Jadi kalau mau lihat backup berapa lama, ya kita mesti lihat UPS-nya UPS apa. Umumnya misalnya di UPS APC dan Vertex itu kalau dia pas-pasan dengan kapasitas UPS, dia bisa nge-backup hingga 2 menit sampai 5 menit lah. Berarti kalau 1:1, 2 sampai 5 menit ya? Iya benar. Jadi paling enggak lo kalau lagi ngerjain tugas terus mati lampu ya bisa di-save dulu, kan gitu aja. Jadi kalau mau lebih lama lagi maka pilih UPS yang lebih tinggi, lebih gede lagi ya. Nah, jadi intinya tadi hitung beban, terus ingat UPS itu jangan lihat VA-nya, tapi lihat berapa watt. Intinya yang diperhatiin adalah wattnya, jangan VA-nya. Kalaupun nggak dikasih wattnya berapa, sebetulnya kalian bisa hitung dengan mengalihkan berapa VA dikalikan dengan power factor. Nah, power factornya itu biasa tertulis enggak kan? Biasa tertulis. Biasa tertulis. Biasa tertulis. Kalaupun enggak tertulis, dia pasti ada nulisin true powernya berapa. Kalau dua-duanya nggak ditulis, udah jangan dibeli. Jangan dibeli. Bagusnya jangan dibeli. Seperti itu. Gue sih seperti itu sih. Bagusnya jangan dibeli. Oke, itu kedua berarti hitung real powernya berapa. Perhatiin power factornya.
Terus yang paling penting pastinya budget. Kita perhatiin budget kita berapa. Artinya kalau memang budgetnya pas-pasan, ya kita cari UPS yang speknya pas-pasan, yang line interaktif aja, terus yang simulated sine wave, yang bukan pure sine wave kan, yang pas-pasan gitu aja sih. Cuman kalau kita punya budget lebih, ya kita bisa cari UPS yang online, terus cari UPS yang udah pure sine wave. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, catat ya, catat. Ya, begitulah kira-kira cara milih UPS versi kita. Mungkin pertanyaan dari aku itu aja yang bisa Udah, aku rangkum dari pertanyaan viewer semua. ya. Berarti dari sekian banyaknya itu pertanyaannya satu doang sebetulnya. Iya, satu dua doang. Makanya tadi gue sebutin kenapa pertanyaannya padahal itu aja. Itu aja. Di video lu pertama tuh komentarnya banyak kali sampai nyebutin spek PC-nya kan. Iya. Ujung-ujungnya Bang, kalau untuk speknya di atas, cocoknya pakai UPS apa? itu aja pertanyaannya. Ya, jadi kalau cuman itu pertanyaannya sih kita rasa ya Udah terjawab lah ya. terjawab lah harusnya ya. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Tapi kalau memang belum terjawab, kalau misalnya teman-teman punya masukan ya komen aja di bawah. It's okay. Kita sangat mengapresiasi hal seperti itu karena kita jadi bisa tahu kan kelemahannya kita di mana. Benar. Itu aja. Kita tutup aja, Bro. Langsung kita tutup aja. Langsung kita tutup aja. Bu, tutup lampunya dong. Bu. We don't care. Bukan kayak gitu, Pak. Maksudnya closing, Pak. Oh, closing. Closing. Tapi sama dengan closing tutup. Tutup juga. Jadi itu ya, semoga membantu ya di video kita kali ini. Again, kalau misalnya ada yang belum terjawab, ya udah komen aja di bawah, oke. Kita bantu jawab. Jadi sekian dari saya, Dan saya juga Pak Awam. Pak Awam. Iya, tapi kan Pak Awam. Masih Pak Awam ya? Ya udah. Jadi gue Niko, hari ini saya ditemani sama Pak Awam. Sekian dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.